Nah, udah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang momen tahanan. Kelihatan ya ininya, materinya? Halo? Kelihatan nggak? Tes, tes. Suara nggak kecil? Kelihatan, Bu. Oh, udah. Suara saya kresek-kresek ya atau jelas? Nggak Udah jelas ya? kayak tadi, Bu. Udah nggak kayak tadi kan? Iya, Bu. Iya. Oke, semuanya dimatikan dulu ya mikrofonnya. Oke. Momen tahanan dilambangkan dengan W, itu adalah besaran penampang yang berfungsi menghambat tegangan lentur atau tegangan normal akibat momen lentur. Gitu ya. Saya ulangi lagi ya. Adalah penampang, suatu besaran penampang yang fungsinya adalah untuk menghambat tegangan lentur atau tegangan normal akibat momen lentur. Jadi dia bukan momen ya, tapi dia itu sebuah penampang yang berfungsi untuk menghambat tegangan. Nah, semakin besar nilai W atau tegangan momen tahanan, maka tegangan normal yang terjadi makin kecil. Ya, artinya makin besar nilai W, makin besar penampangnya, maka tegangan yang terjadi makin kecil. Nah, di sini bisa digambarkan dengan sebuah rumus ya. Ini adalah tegangan sama dengan ini adalah momen yang terjadi dibagi dengan W. Ya. Nah, ini merupakan hubungan antara tegangan normal, momen, ini momen lentur, dan ini adalah momen tahanan. Artinya, makin besar nilai W, maka nilai tegangan makin kecil. Makin kecil nilai W, maka nilai tegangan makin besar. Artinya apa? Berbanding terbalik antara tegangan dan momen tahanan. Ya. Oke, silahkan Anda lihat di sini. Ini ada sebuah pemodelan sebuah balok di mana tumbuhannya di sini adalah tumbuhan roll dan ini tumbuhan sendi gitu ya. Nah, di balok itu di tengah-tengah ada beban terpusat di tengah bentang ya. Maka di sini ada L berdua di tengah bentang ada beban terpusat di mana nilainya adalah P. Nah, untuk menentukan nilai W, maka tadi kan ada momen, maka kita harus cari momennya dulu. Makanya Anda itu harus lulus dulu ya mata kuliah mekanika rekayasa. Kalau kayak gini kan ada rumus cepatnya ya. Kalau misalkan dia tumbuhan sendi dan roll, ada beban terpusat di tengah bentang, maka cara cepat mencari rumus momennya adalah nilai momennya adalah 1/4 PL. Dapat dari mana? Sebenarnya kan kalau misalkan dicari secara proses ya, pertama harus cari gaya reaksinya dulu, ya kan? Kemudian baru cari momen. Cuma kalau misalkan mau cepat, ini rumus cepatnya. Dan tidak semua kasus itu punya rumus cepat. Hanya kasus-kasus tertentu. Misalkan di tengah bentang, misalkan beban merata ke seluruh bentang, nah, itu baru pakai rumus-rumus cepat. Cuma kalau misalkan untuk kasus yang lain, maka tidak bisa kita menggunakan rumus cepat. Artinya 1/4 PL ini hanya dipakai apabila beban terpusat terjadi di tengah bentang dan tumbuhannya sendi dan roll. Kalau jepit beda lagi, ya kan nggak bisa dipakai. Oke, di sini momennya positif, ya. Penting ya, harus tahu di mana positif, kapan negatif. Ini untuk menggambarkan posisinya di mana. Oke, kita sepakati sebentar ya, ini anak saya agak berisik.
Nah, kita sepakati dulu ya bahwasannya sepanjang balok itu kan tadi disampaikan menderita momen positif. Menderita ya di sini karena dia mengalami momen positif. Nah, momen positif saya sudah pernah menerangkan di materi waktu itu pembahasan soal ya. Kalau momen positif berarti kalau kita pandang kiri itu akan menyebabkan adanya perputaran searah jarum jam. Sebentar ya. Saya tulis. Nah, di sini. Ini namanya berputar searah jarum jam. Kenapa? Coba Anda lihat di sini tuh. Dia muter gini kan. Kan searah. Cuma bagian kanan berlawanan arah jarum jam. Atau intinya gampangnya semua ke atas gitu ya. Arah panahnya ke atas. Yang kiri juga sama, semuanya ke atas. Ya. Kemudian Anda bayangkan, Anda pegang benda lah di depan Anda atau apapun itu. Kemudian ada suatu gaya yang bekerja. Oke, Anda bayangkan, berarti awalnya bentuknya gimana? Bentuknya tadi lurus gini ya. Bentuknya lurus gini. Kemudian kan ada momen. Anda bayangkan ada momen yang arahnya ke atas. Berarti arahnya ke atas, maka dia akan bekerja atau melakukan putaran ke bentang tadi. Karena arahnya ke atas, maka bagian atas mengalami yang namanya tekan. Berarti serat yang atas mengalami tekan atau tertekan, kemudian serat yang bawah mengalami tarik. Ya kan, kalau Anda punya suatu barang ya, misalkan depan Anda ada buku, Anda tekan yang atas, coba bayangkan ya. Anda tekan yang atas, kemudian bentar, saya matikan dulu ya. Udahlah, nggak usah ya. Ini aja ya, Anda ambil buku, bayangkan yang Anda tekan atas, maka kita sebut yang atas mengalami tekan, yang bawah mengalami tarik. Bagian tertekan, maka secara ukuran dia akan mengalami namanya perpendekan, ya enggak? Yang bawah mengalami perpanjangan, jadi yang bagian atas itu semakin pendek, bagian bawah semakin panjang karena ketarik. Ya kan, kalau kita punya benda kan kalau ditekan ya makin pendek. Kalau misalkan ditarik makin panjang. Nah, terus ada juga, makanya kita sebut yang atas karena tertekan disebut sebagai serat tertekan. Yang bawah disebut sebagai serat tertarik. Seperti itu ya. Ada juga yang namanya serat netral. Serat netral itu artinya adalah dia yang berada di tengah-tengah, di mana bukan tengah-tengah ya, intinya posisi di mana di serat ini tidak ada perubahan panjang. Jadi panjangnya tetap seperti semula. Ya. Nah, di sini poin yang saya tekankan, Anda harus tahu. Makanya ini momennya positif atau negatif. Karena kalau beda nilainya, nanti arahnya juga akan berbeda juga dan akan mempengaruhi di mana posisi serat tertekan dan di mana posisi serat tertarik. Kita yang atas sebut sebagai LA, A itu atas, yang bawah sebagai LB, bawah. LA itu artinya adalah panjang atas, LB panjang bawah.
Ada juga yang tengah-tengah, ini adalah L. Tetap L-nya seperti sebelumnya. Ini L. Kenapa? Karena dia netral. Tidak ada perubahan panjang. Berbeda dengan yang LA yang warna hijau, yang bawah LB warna biru. Berarti kalau yang LA dia semakin pendek, yang LB kalau kelihatan ya, LB semakin panjang. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Suara saya kedengaran nggak? Internet saya kok nggak bagus gini. Kedengaran, Bu. Kedengaran ya. Kalau nggak kedengaran bilang ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan? Gak ada ya? Masih paham? Nanti bisa dilihat lagi lah videonya ya. Sama materinya nanti saya kasihkan. Oke. Berarti posisinya seperti ini. Jadi awalnya dia kan lurus. Setelah mengalami momen, maka dia mengalami yang namanya tertekan dan tertarik. Bagian mana yang tertekan? Kalau momen positif, yang atas tertekan, yang bawah tertarik. Ini tampak 3 dimensinya, kalau ini tampak 2 dimensinya. Di mana LA itu kurang dari L. Kenapa? Karena kan dia tertekan, maka panjangnya lebih pendek dibandingkan dengan panjang semula. Panjang awal kan yang warna merah ini ya L ya. Kalau LB karena dia tertarik, maka panjangnya sekarang lebih besar dibandingkan dengan panjang semula. Ini adalah untuk momen positif. Sekarang kita ke oh ya sebentar, sebelum ke situ saya terangkan dulu. Nah, apabila kita hubungkan dengan gaya normal yang bekerja pada batang, kita sebut sebagai batang ya, sebagai batang, mau itu balok atau apapun ya, kita sebutnya di sini sebagai batang, maka batang akan memendek jika menderita gaya normal tekan. Ya, intinya kalau mau itu tadi kan di sini momen gitu ya, kalau di sini intinya ada kata-kata tekan, maka dia akan memendek. Dan dia akan memanjang jika menderita gaya normal tarik. Nah, kalau menurut teori statika atau mekanika rekayasa sudah Anda pelajari, oke. Nah, seperti ini ya. Maka menurut teori statika atau mekanika rekayasa 1, momen M itu dapat diganti dengan 2 gaya yang saling sejajar dan arahnya berlawanan. Jadi momen ini, karena kan momen ini momen putar. Momen itu kan, momen itu menyebabkan suatu benda itu mengalami perputaran. Ya kan? Maka bisa digambarkan, momen yang tadi bentuknya garis merah ini, bisa digambarkan, diwakilkan dengan dua buah garis yang arahnya berlawanan. Kenapa mesti berlawanan? Karena dengan berlawanan inilah yang menyebabkan batang ini mengalami perputaran, ya. Karena dari ini kan nih, dari F ini kan muter. Yang warna biru tadi yang tarik, setelah tertarik kita warnai biru ini dan arahnya keluar. Ini menandakan dia arahnya tertarik, ya kan? Yang hijau itu setelah tertekan maka tandanya masuk ke dalam. Dengan jaraknya adalah D. Seperti itu ya, berarti momen ini bisa digambarkan menjadi 2 buah garis yang arahnya berlawanan. Tarik, tekan. Ya, seperti itu. Berarti apa? Kalau kita lihat dari tampak kanan, kalau ini kan tampak depan kan bentuknya lurus gini ya. Kalau kita tampak samping ya, tampak samping, ini kan menjadi sebuah penampang. Ini namanya penampang. Dimana kalau kita ilustrasikan, penampang ini akhirnya menjadi 2 bagian. Di mana dipisahkan dengan sumbu netral tadi, yang mana di atas sumbu netral ini sebagai bagian atau penampang yang mengalami gaya tekan, yang bawah adalah mengalami gaya tarik. Seperti ini. Ya. Nah ini ya, ini kalau kita kan tampak samping nih, setelah kita pindah ke sini jadi bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Jika kita melihat kembali ke elemen balok yang menderita tegangan tekan yang atas tadi ya, kita warnai hijau untuk membedakan saja di sini ya, mana tekan dan mana tarik ya.
Meskipun nanti kita akan memberikan notasi yang berbeda. Cuma di sini kita kasih warna dulu. Nah, tadi ya, balok tadi menderita tegangan tekan akibat gaya tekan. Tegangan tekan akibat gaya tekan. Dan dinamakan dengan tegangan tarik akibat gaya tarik. Nah, kita balik lagi ke rumus tegangan. Tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luasan. Oke, kalau gaya itu ciri-cirinya bekerja di satu titik saja dan di sumbu berat penampang. Contohnya ini F, ini gaya tekan karena arahnya ke dalam ya, dan F warna biru ini gaya tarik. Kalau tegangan adalah F dibagi A, ya. F itu tadi yang di sini yang di sumbu berat dibagi dengan A. Artinya apa? Yang warna yang panah-panah ini, yang warna hitam ini disebut sebagai tegangan. Ya, yang biru juga ini dinamakan dengan tegangan tekan. Yang bawah, yang merata titik-titik di bawah ini dinamakan dengan tegangan tarik. Artinya apa? Dibagi dari F tadi dibagi. Meskipun ya kalau kita sekarang anggap dia merata, meskipun nanti sejatinya tidak merata gitu ya, tapi ada distribusi gitu ya. Ya contohnya saya pernah mencontohkan ya, misalkan telapak tangan Anda gitu ya, kena paku, berarti paku itu misalkan di tengah-tengah, paku itu adalah sebagai F-nya, pastikan tangan Anda itu mengalami rasa sakit. Rasa sakit itulah yang dinamakan dengan tegangan. Dan rasa sakit itu kan sejatinya tidak mungkin merata ya, tapi kan kalau Anda rasakan bagian yang paling dekat dengan paku itu adalah bagian yang paling sakit. Semakin jauh dari paku, dia semakin tidak sakit. Nah, itu juga yang terjadi pada tegangan ya. Nanti dia akan terdistribusi seperti itu. Jadi, kalau ini kan di awal untuk memudahkan saja kita anggap semuanya merata. Nah, jika momen membesar tadi kan, maka gaya tekan dan gaya tarik F akan membesar. Jika balok dibiarkan sampai rusak, jadi kalau kita ini tuh momennya besar sekali dan kita biarkan balok rusak ya, balok ini, maka kerusakan akan terjadi pada bagian bawah akibat tarik, ya kan? Karena dia ditarik terus. Kan, maka yang pertama kali mengalami kerusakan bagian mana? Bagian bawah kan yang tertarik. Ya kalau ada apa ya? Kalau saya makan kerupuk misalkan, kerupuk yang gede misalkan ya. Kalau kita buka, kita mau patahin gitu ya, mau bagi dua, maka kan yang patah duluan bagian bawah kan, bukan bagian atas, ya enggak? Terus ya kan, yang patah bagian bawah dulu. Sama juga seperti balok ini, bagian yang tertarik lah yang mengalami kerusakan terlebih dahulu. Nah, kemudian meskipun awalnya bagian tarik, maka kerusakan selanjutnya adalah akan merata ke seluruh penampang. Meskipun nanti kita akan mendalami lagi ya tentang merata ini. Sebentar ya. tempe dulu. Bu, maaf Bu, gak ada suaranya. Iya, sebentar ya. Tadi ada anak saya. Oke, saya lanjutkan ya.
Oke, selanjutnya. Oh tadi ya, berarti mengalami kerusakan terlebih dahulu adalah bagian yang tertarik. Seperti itu. Ini ya, tegangan sama dengan F dibagi A, tegangan tekan, tegangan tarik juga sama F dibagi A. Ternyata hasil pengamatan, artinya kalau kita lihat di lapangan gitu ya, ternyata kerusakan itu hanya terjadi pada bagian bawah atau serat paling bawah dan bagian atas. Jadi yang rusak itu tidak semuanya gitu loh. Tidak semua bagian, tetapi hanya yang paling bawah sama bagian yang paling atas. Jadi enggak di dalam-dalamnya semuanya rusak gitu ya. Artinya apa? Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya tegangan tarik ya akibat gaya F dan tegangan tekan akibat gaya F itu tidak terdistribusi secara merata. Tadi kan awalnya kita asumsikan oh nanti merata nih. Kalau gambar ini kan dia merata tegangannya ya. Tapi ternyata pas dilihat di lapangan, yang rusak itu ternyata nggak semuanya gitu, nggak sampai ke dalam-dalam rusak. Artinya apa? Cuma bagian yang paling atas, gitu ya, sama bagian yang paling bawah. Itu aja yang rusak, gitu ya. Artinya semakin dia mendekati sumbu netral atau semakin dia dekat ke tengah, maka tegangannya adalah semakin kecil. Jadi kalau digambarkan jadinya seperti ini. Yang awalnya kita asumsikan tadi dia itu merata. Merata itu artinya apa? Panah-panahnya sama sampai ke bawah. Kita anggap sama kan? Sampai dia garis netral. Ternyata kalau kita lihat di lapangan, yang paling rusak itu yang paling atas doang. Semakin dia mendekati sumbu netral makin kecil atau nol. Makanya bentuknya dia kayak gini. Segi tiga. Yang paling besar adalah serat paling bawah. Makanya paling bawah ini yang besar. Semakin dia mendekat sumbu netral, maka dia nol. Jadi kalau kita gabungkan, jadinya seperti ini. Kondisi real di lapangan terkait dengan tegangan akibat tadi ya gaya tekan maupun gaya tarik. Gitu. Terus di manakah posisi F-nya? Nah, kalau tadi kan awalnya kita anggap F-nya di tengah-tengah. Karena kan bentuknya ini persegi ya. Cuma ternyata kita anggap gaya F ini karena sekarang bentuknya jadi apa ini berarti? Segi 3. Maka gunakanlah yang pernah saya ajarkan ya di beban ada, hidrolika ada. Yang segitiga berarti sumbu beratnya adalah di sepertiganya. Sepertiga dari mana? Dari alas ya. Nah, kalau kalian lihat letaknya di sini agak ke atas. Berarti bukan di tengah-tengah dari bentang apa tinggi ini, bukan di tengah-tengah tidak, tapi ternyata di mana ini kira-kira sepertiganya. Nah, kalau kita gambarkan update. Ya, berarti segini ya. Segini itu berarti 2/3. Sisanya adalah sisanya ini. Nah, berarti kalau misalkan ini adalah nih, maka maka posisi titik pangkal F ada pada sepertiga dari tinggi elemen. Hati-hati ya, sepertiga dari ini loh alas. Jadi nanti kalau bentuknya dibalik jangan bingung sepertiga dari mana ya. Jadi tidak selalu sepertiga dari bawah, enggak. Tapi sepertiga dari alas. Lihat nih alas nih ada siku-sikunya. Berarti kalau di sini juga
kita anggap ya. Kok jadi gini? Insert. Sini aja. Sepertiga. Nah, sepertiga di sini ya. Terus yang merah ini berarti sisanya, jadi 2/3. Jadi gitu. Kalau yang atas juga sama, cuma kebalikan ya. Oh, 10 menit kita akan berhenti ya. Oke. 10 menit lagi maksudnya. Jadi segini aja ya. Nah, kemudian kita tebalkan dulu. Oke. Nah, seperti itu. Berarti kalau ini gimana? Maka yang atas ini adalah sepertiga. Nah, tiga berarti yang ini ya. Artinya apa? Tidak selalu di atas bawah, tapi dilihat nih, ini alasnya. Seperti itu. Ya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Ini dapat dari mana tadi yang saya terangkan ya. Ini tekan-tekan. Jadi kalau tadi ini kan tampak 3 dimensi. Kalau kita lihat 2 dimensinya bentuknya seperti ini. Mungkin ada kali yang mata kuliah apa nanti beton. Nah, karena di arahnya ini tekan, ini tarik, maka bisa dipindah kayak gini bentuknya. Ya. Saya tutup dulu ya, karena udah mau beres. Nanti kita share link lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Minta share apa coba stop share. Recordingnya saya tutup dulu ya.